kembali lagi di Podcast Ganesha. Dengan saya Rizka Ayuning Sukma sebagai host. Dan di kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial nih guys, yaitu Bapak Cipto Suwarno SPD. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke Pak, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang lagi hangat banget nih Pak diperbincangkan, yaitu tentang skema baru masuk PTN. Oke, seperti yang kita udah tahu, sebelumnya Kementerian Pendidikan telah menginformasikan bahwa akan adanya perubahan seleksi masuk perguruan tinggi negeri untuk jalur SNMPTN, UTBK dan untuk jalur mandiri. Nah, apa saja sih Pak perbedaannya dengan tahun sebelumnya dengan tahun 2023 ini? Ya. Sebelumnya apa kabar? Selamat pagi semuanya penggemar Smaga TV di manapun berada. Topik yang menarik sekali untuk pagi hari ini, di mana kita akan membahas tentang penerimaan mahasiswa di tahun 2003 khususnya untuk perguruan tinggi negeri. Pada dasarnya untuk penerimaan jalur kemudian kuota itu tidak ada yang berubah. Yang berubah itu hanya mekanisme sama aturan dasarnya. Yang pertama bahwa penerimaan mahasiswa negeri atau untuk perguruan tinggi negeri tahun ini itu didasari oleh Permen nomor 48 tahun 2022 yang baru ini. Karena di aturan yang lama itu dijumpai adanya kecurangan-kecurangan, terutama yang terjadi di salah satu perguruan tinggi negeri yang saya tidak usah sebutkan, yang menjadi berita nasional dan akhirnya Kemendikbudristek lewat Mas Nadiem mengubah aturan itu sehingga muncullah nama-nama baru, yaitu seleksi penerimaan berbasis tes, seleksi penerimaan berbasis prestasi, dan seleksi penerimaan berbasis mandiri yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri itu sendiri. Jadi jawabannya untuk saya untuk pertanyaan pertama ini ya masih sama, cuma dasarnya saja yang berbeda dengan suasana yang baru. Dari hal-hal yang Bapak Cipto sebutkan tadi, kira-kira apa saja sih yang perlu dipersiapkan dari guru atau murid sendiri untuk skema baru ini? Yang jelas untuk persiapan kita akan menjadi pengalaman pertama, ya, karena satu sebenarnya untuk jalur ini harusnya akan berlangsung di tahun 2024 benar ya? Karena apa? Kita mengacu pada kurikulum Merdeka. Tetapi karena adanya permasalahan tadi, kecurangan tadi, akhirnya diajukan mulai diterapkan di tahun 2023. Yang mana perbedaannya pada bukan daya tampung. Kalau daya tampung masih tetap, yang berbeda pada cakupan gaya untuk penerimaan. Kalau saya bilang seperti itu, karena apa? Di basis prestasi ya, misalkan dulu kan semua mapel UN masuk, ya, basis prestasi ada mapel UN, kemudian di ranking yaitu yang namanya siswa eligible untuk pembagian proporsinya sesuai dengan akreditasi sekolah. Nah, tahun ini mapel UN tidak hanya mapel UN tapi semua mapel, ya, tapi proporsinya hanya 50%. Yang 50% yang lain itu dari mapel unggulan. Nah, mapel unggulan itu didapat dari nilai yang paling tinggi di antara mapel-mapel yang lain. Nah, nanti proporsinya seperti apa kita tunggu tampilan dari layout dari penerimaan itu sendiri. Itu yang basis prestasi. Yang basis tes mekanismenya masih sama, cuma perbedaannya ada pada bahwa tidak ada tes mapel mata pelajaran lagi. Yang ada hanya tes untuk bakat skolastik, yaitu mapel-mapel yang bersifat dasar seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi tesnya tes dasar.
Dan untuk seleksi mandiri tentunya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, itu kembali ke perguruan tinggi itu sendiri. Jadi untuk tahun ini kalau saya boleh bilang saya masih belum bisa memberikan penjelasan gambaran lengkapnya seperti apa, cuma yang jelas akan tambah ramai dan akan tambah seru karena kita akan mulai berhitung ulang lagi. Kalau dulu kan hitungannya yang penting rata-rata mapel UN semester 1 sampai semester 5 diusahakan naik. Kalau sekarang kita harus cari tahu dulu ketika ada anak bertanya, Pak saya cocoknya apa? Nah, kita tanya, kamu mapel unggulannya apa? Nah, kemudian tren mapel unggulanmu seperti apa? Nah itu yang nanti akan berbeda di situ. Jadi treatment per anak akan sangat berbeda. Baik. Apakah dengan ditiadakannya tes mapel tersebut akan memudahkan siswa untuk linjur, Pak? Saya kira linjur dan tidak itu tergantung dari kesiapan, ya. Sama. Kenapa SMA 3 sampai saat ini hasilnya tidak begitu hebat, ya. Artinya penaikannya paling hanya 100%, tidak bisa sampai seperti SMA yang lain bisa sampai lebih dari 200% karena tadi bahwa anak-anak kita terlalu berhitung, terlalu berhati-hati. Dari mulai yang kita laksanakan, misalnya kita punya 3 tryout. Ya. Nah dari tryout 1, 2, 3 itu mereka tidak mampu belajar karena tadi kebingungan mereka dalam menentukan pilihan jurusan sendiri. Nah mungkin dengan tidak adanya tes mapel ini ya sedikit bisa melegakan, tapi belum tentu juga bobot tes skolastiknya akan lebih ringan daripada tes mapel. Berarti kembali ke diri sendiri. Ya. Kalau untuk siswa eligible sendiri, apakah nantinya IPA IPS akan digabung atau tidak? Tidak. Tidak. Ya, tentunya semua punya apa ya, proporsi sendiri. Karena kalau digabung jelas kita bisa menyaksikan yang pasti akan menang siapa. Ya bukan berarti saya meremehkan satu IPA atau IPS, tetapi saya kira pemerintah lewat Kemendikbud punya proporsi lah tetap. Karena ini kurikulumnya masih kurikulum 2013, jadi otomatis IPA IPS sekatnya masih ada sekat dengan proporsi masing-masing 40% untuk SMA 3. Oke, sekarang saya akan bertanya tentang strategi nih Pak. Menurut Pak Cip itu strategi agar kita bisa nyasar ke PTN itu gimana Pak? Terutama untuk anak IPS. Karena begini, kan secara TKA sudah ditiadakan dan cuma ada TPS. Tentu saja itu akan menjadi peluang untuk anak IPA linjur dan mereka mempermudah mereka untuk mengejar materi. Sedangkan kalau anak IPS mau linjur ke sains itu kan agak susah ya Pak. Kira-kira strateginya gimana Pak supaya kita bisa lolos ke PTN impian? Ya kalau nyasar ya gampang ya, nanti kan nyasar. Tapi kalau pertanyaannya menargetkan target belum tentu juga. Kita contoh tahun ini. Yang linjur berhasil itu justru anak IPS. Namanya Lia, 12 IPS 1 kemungkinan. Dia nyasar ke jurusan gizi di UNES dan keterima. Itu artinya yang menang IPS apa IPA? IPS. Jadi kesimpulan bahwa anak IPA akan mudah ke IPS itu belum tentu 100%. Tinggal bagaimana melihat peluang. Tahun kemarin itu namanya Lia ya, sebut saja Lia itu pinter, dia linjur dan bisa melihat peluang. Oh, akreditasi di UNES masih tidak begitu baik daripada universitas lainnya. Nah, dia bisa masuk situ dan keputusan linjurnya ternyata tepat. Nah, mungkin di universitas yang lain IPA juga bisa linjur ke IPS dengan perhitungan yang tepat dan matang. Karena kembali lagi, kalau memang yang namanya TKA ya, kompetensi akademik dihilangkan, otomatis bobot TPS-nya kalau menurut saya pribadi akan dinaikkan sedikit. Supaya juga meningkatkan tingkat persaingannya itu kan diketatkan, keketatan persaingan di antara masing-masing peserta akan tetap ditingkatkan supaya tadi terjadi persaingan yang sehat. Kalau
TPS-nya tetap seperti tahun kemarin, otomatis malah akan membuat ya tadi persaingan yang kurang sehat. Nah, kira-kira nih Pak, sistem blacklist itu akan dihilangkan nggak sih Pak bersamaan dengan perombakan sistem yang baru dan lembaga pengurus yang baru? Saya kembalikan lagi ke hostnya. Apakah ada pernah diumumkan bahwa misalkan SMA 3 di blacklist? Tidak. Itu kan hanya pendapat kita pribadi. Iya. Oh, tahun ini UGM kita tidak diterima, berarti kita di blacklist. Oh, tahun kemarin SMA berapa itu Undip tidak ada di blacklist. Itu kan hanya pendapat kita pribadi karena berdasarkan hasil dari yang kita dapat. Tapi kalau menurut saya, berdasarkan saya kemudian koordinasi dengan teman-teman di BK, kita menyebutnya bukan di blacklist, tapi karena memang nilai kita tidak mampu. Seperti tahun kemarin, kita terdapat sekitar 20-an anak yang terterima di SNMPTN. Dan ada 19 di Universitas Negeri Jenderal Sudirman. Artinya, dan di Unsud itu yang daftar ada 20, yang keterima 19. Artinya hanya satu anak yang tidak terima. Itu bukan karena kita bagus nilainya, tapi juga ada pengaruh dari lulusan kita yang keterima di Unsud dan kebetulan nilainya bagus-bagus selama berstudi di sana, dan itu sangat berpengaruh. Jadi keterimaan kita di perguruan tinggi negeri itu juga tergantung dari alumni-alumni kita yang belajar di sana. Nilainya bagus atau tidak, berprestasi atau tidak, dan itu yang namanya indeks prestasi untuk alumni ada sendiri. Oke. Jadi Pak, sekarang kan kita memakai kurikulum merdeka, di mana IPA IPS itu sudah tidak ada dan kita diminta untuk memilih paket. Nah itu tuh akan berpengaruh nggak sih Pak untuk agar kita memilih jurusan di perguruan tinggi negeri nantinya? Ya, kebijakan paket mapel itu sebenarnya untuk meringankan peserta didik, di mana mereka tidak terbebani oleh mapel-mapel yang sifatnya wajib. Kalau dulu kan kita mengenal mapel, ada mapel ujian nasional atau mapel UN, itu setiap disiplin ilmunya IPA itu ada 6 mapel, IPS ada 6 mapel. Nah, menurut kurikulum baru sudah dipersempit sesuai disiplin ilmu yang ingin dia tuju. Misalkan kedokteran. Kedokteran itu mapel unggulannya harus kimia dan biologi. Nah, berarti yang mau masuk kedokteran, kimia biologinya harus unggul. Nah, berarti kan mapelnya lebih sempit nih, dari dulu 6 menjadi 2. Nah, tapi kebijakannya tidak hanya 2 yang dipilih, tapi harus 4. Makanya 2 mapel yang lain silakan dipilih dari 2 disiplin ilmu yang lain, disiplin soshum dan disiplin bahasa. Biasanya seperti itu kombinasi. Pokoknya pemilihan disiplin ilmu itu atau paket mapel terdiri dari 3 komponen bahasa, soshum dan saintek. Nah, tergantung dari pilihan jurusan dia mau ke perguruan tinggi yang mana. Kalau mau berarti kedokteran harus kimia biologi. Mau teknik berarti ada fisika dan matematika. Kalau mau ekonomi berarti ada matematika sama ekonomi. Jadi malah seharusnya lebih ringan kalau menurut paket mapel yang tadi. Nah, ini adalah pertanyaan yang banyak banget dipertanyakan oleh siswa-siswi nih Pak. Yeah. Kenapa sih matematika itu menjadi pelajaran yang paling penting untuk kita masuk ke perguruan tinggi? Ya, itu juga mapel yang paling saya pikirkan selama saya bersekolah, selama SD, SMP, SMA. Ketika saya mau ke perguruan tinggi saya sama. Ketika saya memilih jurusan, ketika memilih jurusan itu saya terlalu terngiang. Yang penting jangan ada mapel dominan kalau saya dulu. Ternyata ya sama saja. Setelah saya masuk jurusan saya sendiri yang namanya psikologi pendidikan dan bimbingan, ya matematikanya banyak. Cuma yang namanya ilmu matematika kenapa harus ada di semua mapel? Karena itu fondasi. Misalkan di disiplin ilmu saya aja psikologi, ketika ingin menentukan ini ke tingkat kecerdasan atau tingkat sampai traumatik itu kan harus menggunakan angka. Kalau kita menggunakan kalimat itu namanya mendeskripsikan, masih hanya gambaran. Kalau menggunakan angka sudah pasti angkanya berapa. Nah ini berarti ini. Jadi
matematika akan tetap mendominasi di berbagai disiplin ilmu karena semua di disiplin ilmu ada ukuran yang harus yang harus diungkapkan supaya jelas untuk membuat keputusan. Nah, kalau untuk murid yang memiliki autis sendiri, apakah bisa masuk ke perguruan tinggi atau tidak, Pak? Ya, itu pertanyaan yang agak sensitif ya. Saya harus berhati-hati. Saya akan jawab dari di SMA dulu. Mulai tahun ini SMA itu kita ada yang namanya GPK, Guru Pembimbing Khusus. Nah, guru pembimbing khusus itu dilatih oleh pemerintah. Nah, ini untuk melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, ya, kemudian ada yang cacat fisik, misalkan kakinya ada yang beda ukuran satu dengan yang lain, kemudian anak yang tidak mampu misalkan jalan tetapi secara nalar bisa mengikuti pendidikan di sekolah normatif seperti negeri. Ya, itu kita disediakan sekarang yang namanya GPK, Guru Pembimbing Khusus. Lah, guru pembimbing khusus itu nanti akan membimbing anak-anak itu yang mampu belajar di sekolah normal tetapi punya keterbatasan fisik atau keterbatasan mental. Nah, itu akan diarahkan. Nah, sama nanti juga saya kira arahnya akan ke perguruan tinggi. Untuk anak-anak seperti itu berkebutuhan khusus juga ada penanganannya. Dan mungkin 1-2 perguruan tinggi yang masih bisa mengakomodasi. Karena ketika mau kuliah pun kan perguruan tinggi perlu mempersiapkan nih ketika menerima anak-anak yang seperti tadi, ada enggak fasilitasnya, mereka sudah punya enggak, mereka sudah punya fasilitas pengajarnya. Kalau saya yakin mereka punya dan mereka siap, ya pasti akan diterima. Kan pernah ada sih contohnya seperti siapa ya yang tidak bisa, itu tokoh yang terkenal tidak bisa jalan itu kan pakai kursi roda tapi dia kan paling pintar, IQ-nya paling tinggi. Nah, itu juga dilayani di perguruan tinggi normal ya. Dan itu pasti ada layanan khususnya, cuma tergantung dari perguruan tinggi tadi, ketersediaan fasilitas dan pengajarnya. Nah, kalau misalnya dari siswa-siswi sendiri ini ada keinginan untuk linjur, apakah caranya masih sama dengan tahun sebelumnya, Pak? Sama, masih sama. Caranya masih sama dan malah sekarang agak diperketat dengan syarat tadi bahwa ketika mengambil linjur harus mengerjakan dua-duanya. Kalau seperti kemarin kan ketika ambil IPA itu dari IPS, misalnya dari IPS mau ambil IPA hanya mengerjakan soal IPA, soal IPS-nya tidak dikerjakan. Ini mungkin ada beberapa perguruan tinggi yang masih silang pendapat, tapi sekarang harus dikerjakan semua karena memang syarat linjur ya semua proses harus dijalani. Itu menurut dari apa yang saya rangkum dari penjelasan pemerintah. Iya. Kalau dari sistem perguruan tingginya sendiri, apakah ada perbedaan, Pak, dengan tahun sebelumnya? Sistem apanya? Sistem perguruan tingginya. Saya kira sistemnya akan lebih terbuka dan transparan. Itu janji dari Mas Nadiem. Ya, semoga janji itu bisa terrealisasi dan sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri bisa berlaku untuk semuanya dan siapa saja bisa ikut tes tanpa adanya gangguan dari para anak-anak atau orang-orang yang berusaha untuk berbuat curang. Nah, bagaimana Pak cara agar siswa yang agar bisa mengikuti perguruan tinggi negeri itu kalau misalnya pelajaran yang dipakainya itu nggak ada? Nah, itu aturan itu yang belum kita cermati karena kita belum menerima tampilan. Kalau biasanya kalau yang tes sih mudah, tinggal ikut tesnya ya. Tapi kalau yang prestasi kan biasanya ada tampilan itu yang namanya Pusat Data Statistik Sekolah atau namanya PDSS. Nah, itu di situ biasanya semua anak disuruh memasukkan nilainya. Nilai mapel dari mulai kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12 semester 1. Nah, ketika memasukkan nilai mapel, asal mapelnya ada dan yang dia tuju itu dia punya nilai di situ, sebenarnya bisa. Tapi yang tadi ditanyakan kan yang tidak ada di paket mapelnya. Nah, itu nanti saya juga tidak bisa menjawab karena saya belum melihat tampilan dari PDSS nanti tahun 2023. Karena biasanya walaupun ya tidak ada misalnya begini, dia hanya punya mapel lengkap berarti di kelas 10 kan. Mapel lengkapnya di kelas 10.
berarti dia akan tertinggal 3 semester, dia tidak punya mapel khusus. Misalkan mau masuk ke kedokteran, tapi dia tidak punya mapel kimia, atau dia punya 1 mapel tok di biologi, otomatis kan dia tidak punya mapel kimia dari semester 3 sampai semester 5. Nah itu saya belum bisa melihat tampilan di PDSS-nya, tetapi yakinlah bahwa tetap akan terakomodir bagaimanapun caranya nanti. Artinya seperti yang terjadi kasus tadi, Lia tadi, dia kan tidak punya mapel UN, khususnya yang IPA 3 semester, tapi dia bisa masuk gizi. Berarti kan ada kebijakan khusus dari universitasnya. Saya kira ada untuk mengakomodir, cuma saya belum tahu apakah semua universitas menerapkan itu atau tidak. Yang penting persiapan dari diri sendiri ya. Ya, yang jelas persiapan. Begini, untuk persiapan diri itu ada beberapa tipe yang kita perlu ketahui. Seperti gini, kalau zaman dulu kan ada, kamu lihat dong grafik kamu naik atau enggak. Kalau naiknya seperti kita naik roller coaster naik turun, pasti nggak terima. Nah, tapi kalau masih menurut saya, ini kan hasil belajar kita nih, semester 1, 2, 3, 4, 5. Siapa sih yang tidak akan memberikan penghargaan terhadap nilai kita sendiri kecuali kita sendiri. Misalkan saya rata-rata 89, tapi saya pengen kedokteran. Ya kalau menurut saya silakan kamu daftar kedokteran, karena itu sebagai bentuk penghargaan kamu terhadap nilai kamu. Masalah diterima itu kan kehendak Tuhan sama melihat persaingan. Karena seperti tahun ini kita turun nih, kita peringkatnya dari 608 ke 620-an. Ternyata sekolah lain turunnya lebih dalam. Artinya apa? Kita mungkin nilai turun, tapi ternyata tren-tren sekolah yang lain juga mengalami penurunan. Nah itu tergantung tren juga. Kita sekarang nilainya 89, siapa tahu tren sekolah lain juga turun. Tapi dengan adanya kebijakan apa tadi? Yang mapelnya diserahkan ke sekolah, sekolah pasti akan berlomba-lomba untuk membuat nilai terbaik untuk siswanya. Ngomong-ngomong soal ranking yang turun ini Pak, apakah kurikulum Merdeka itu berpengaruh nggak sih Pak terhadap ranking itu, ranking sekolah? Tidak sama sekali. Yang membuat nilai kita turun satu, ya. Dulu pertama ada pengumuman 1000 besar nilai, itu kan gaya tes UTBK-nya 2 kali. Nah, itu dibaca dengan baik oleh SMA 3. Mereka sangat cerdas sekali, dilalah angkatannya bagus, sehingga apa? Di tes termen keduanya mereka bisa memperbaiki, dan itu yang membuat kita masuk 1000 besar. Lah di tahun keduanya dilalah pemerintah jeli, hanya menerapkan 1 kali tes. Nah, di kita belum siap. Nah, otomatis kita menurun, dan ternyata tidak hanya kita, semua sekolah mengalami penurunan kecuali sekolah-sekolah yang mempunyai input yang baik seperti MAN IC. Kenapa MAN IC Pekalongan bisa sampai peringkat 4? Lah karena mereka seleksi seluruh Indonesia, lah kita zonasi. Itu juga yang membuat kita akhirnya harus bersiap, karena kebijakan antara sekolah satu dengan sekolah yang berbeda. Mungkin sekolah swasta mereka menerima hanya siswa-siswa yang, tapi kan di kita di negeri kita harus menerima kebijakan pemerintah dengan zonasi tadi, dan itu juga berpengaruh banyak. Yang terakhir adalah kesiapan siswa kita dalam memandang UTBK itu belum bisa mempersiapkan diri, sehingga kita masih kadang-kadang kalah bersaing dengan sekolah yang lain. Oke. Nggak kerasa nih Pak, kita udah berbincang-bincang banyak. Terima kasih Pak Cip untuk waktunya bisa hadir ke sini. Sama-sama, saya juga senang bisa dipanggil ke sini. Kami juga sangat senang Pak. Oke. Jadi guys, inilah perbincangan kita tentang skema baru PTN ini. Semoga kalian suka dan dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.